Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tema asyur muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita dapat bertemu di masjid yang mulia ini, insyaallah taala, untuk kembali sama-sama mempelajari bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang faedah-faedah yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan membahas kitab kecil yang baru karena sebelumnya alhamdulillah kita telah selesai membahas tentang sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pembahasan kita pada hari ini dan juga mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya adalah sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala yang berjudul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Jadi Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, yaitu tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman juga. Di mana kitab ini itu hanya 100 halaman dan kita akan coba mengambil sebanyak mungkin faedah yang dituliskan dalam kitab ini, karena memang pembahasan iman ini merupakan pembahasan yang penting khususnya bagi kaum muslimin. Jadi pembahasan iman ini itu penting untuk seluruh manusia secara umum, khususnya untuk kita sebagai kaum muslimin. Karena sebagaimana yang kita tahu, bahkan kebetulan juga khutbah kemarin saya di sini juga itu membahas tentang iman, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an menyebutkan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi bahkan bisa dikatakan segala macam kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun akhirat, tiada lain dan tiada bukan sebabnya adalah dengan keimanan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat itu menyimpulkan kepada kita bahwa tidak ada kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba baik di dunia, kehidupannya di dunia ataupun kehidupannya di akhirat, kecuali sebabnya adalah keimanan dalam hatinya. Dan di antara ayat yang luar biasa yang semestinya perlu kita ingat dalam sepanjang hidup kita adalah dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ayat ini luar biasa dalam ayat 97 surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, gak ada bedanya. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Dan dia beriman baik kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rukun-rukun iman yang 6. Maka apa konsekuensinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam ayat ini Allah mengatakan orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia akan dapatkan dua kebaikan. Yang pertama kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti akan menjadikan hidup dia itu hidup yang baik. Hidup yang baik di dunia, Pak ya. Jadi di sini kehidupan yang baik di dunia. Jadi pada saat di dunia orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik itu tidak mesti soal harta. Kadang-kala ada orang yang mungkin secara ekonomi kurang, Pak ya. Tapi ketika dia beriman seakan-akan hidup dia itu ringan. Hidup yang baik, tenang hatinya. Bahkan kadang-kala ada orang yang diberikan musibah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah penyakit, tapi ketika dia beriman dia tenang. Dia ringan menghadapi itu semua. Itu kebaikan dalam kehidupan dunia untuk orang-orang yang beriman. Persis dengan apa yang Allah katakan dalam ayat ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik tadi kata para ulama itu bebas, Pak ya. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan ayat ini 97 surat An-Nahl, maka beliau mengatakan hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik itu bisa berupa harta, bisa. Tapi bukan itu, tidak mesti itu. Bisa berupa harta yang banyak atau Allah berikan qanaah, kecukupan dalam dirinya, ketenangan dalam hatinya. Karena kadang-kala ada orang yang mungkin secara ekonomi dia tercukupi. Apapun yang dia mau dia bisa beli. Tapi kadang-kala mungkin pasangannya tidak membuat dia nyaman. Apakah suaminya, apakah istrinya. Anak-anaknya tidak berbakti kepada dia. Itu kan tetap membuat hati itu nggak tenang. Walaupun harta mungkin melimpah, tapi kalau anak-anak tidak berbakti kepada orang tuanya, kadang-kala menyakiti hati juga. Harta melimpah, tapi istri tidak taat kepada suaminya, atau suami mungkin berlaku kasar kepada istrinya. Itu kan membuat hati nggak tenang, ya. Maka hayatun thayyibah di sini umum kata Imam Ibnu Katsir. Apakah Allah berikan rizki, Allah berikan ketenangan dalam hati, Allah berikan sifat qanaah kepada orang tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala berikan anak-anak yang soleh, kehidupan yang baik, tenang. Itu orang-orang beriman. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sama, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat nanti, kalau tadi adalah balasan di dunia, kehidupan yang baik, di akhirat nanti kami akan juga berikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi akan diberikan balasan yang berlipat-lipat ganda, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kalau kita bandingkan antara akhirat dengan dunia itu kalah, dunia itu jauh, Pak ya. Kalah jauh. Bahkan Nabi itu sampai membuat perbandingan antara akhirat dengan dunia itu ibaratkan lautan luas dengan setetes air dalam hadits riwayat Muslim. Jadi akhirat itu ibaratkan lautan, Pak ya. Sementara dunia kata Nabi adalah sebagaimana kalian mencelupkan jari kalian, falyanzur bima tarji. Nah, tetesan dari jari kalian itulah dunia. Sementara akhirat itu adalah lautan yang luas itu. Bahkan Allah katakan juga dalam surat At-Taubah, "Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia itu kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali sangat sedikit. Bahkan lagi kalau kita bayangkan bahwa orang yang paling kaya di dunia ini, apakah harta dia meliputi semua dunia ini, Pak? Atau hanya sebagiannya? Kalau kita pikir-pikir bahwa orang yang paling kaya di dunia ini sekarang siapa, Pak? Ada yang tahu tidak, Pak? Nah, kekayaan dia itu apakah meliputi seluruh dunia, Pak, aset dia? Apakah semua dunia ini punya dia? Kan enggak. Dia cuma memiliki beberapa persen aja dari dunia ini. Sedangkan di akhirat kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang paling rendah derajatnya di surga itu Allah katakan kepada dia lakad dunya wa asyratu amsalihha. Orang yang paling rendah kedudukannya di surga, dia dapat nikmat dunia dan seisinya dan 10 kali lipat. Itu orang yang paling rendah, Pak ya. Jadi orang yang paling kaya di dunia saja pada hari ini itu kan kekayaannya tidak mencakup semua dunia, enggak. Dia cuma punya beberapa persen aja.
Tapi orang yang paling rendah di akhirat, itu dia punya kenikmatan dunia dan seisinya yang sekarang, dan 10 kali lipat. Makanya Allah katakan tadi dalam surat An-Nahl tadi, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beriman ini ketika di dunia dapat kehidupan yang baik, nah di akhirat dia akan diberikan ganjaran balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Maka ini iman, Pak ya. Jadi iman ini sungguh luar biasa. Orang yang beriman, dia akan mendapatkan segala macam kebaikan. Bahkan ketika dia tertimpa musibah pun itu menjadi kebaikan buat dia. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, bahwa innal mu'min amruhu innal mu'min amruhu kulluhu khair. Bahwa semua orang beriman itu semua urusannya itu baik. In asabathu sarra syakar fakana khairul lah. Kalau dia dalam keadaan senang, orang yang beriman, orang yang punya keimanan dalam hatinya, maka dia akan bersyukur. Wa kana khairul lah, dan itu kebaikan buat dia. Wa in asabathu darra sabar. Dan ketika dia tertimpa musibah, tertimpa keadaan yang enggak enak, sabar. Wa kana khairul lah, dan itu juga baik buat dia. Jadi orang-orang beriman itu kata Nabi semua urusannya baik. Kalau dia beriman baik, kalau dia punya keimanan dalam hatinya. Jadi keadaan senang itu melahirkan kebaikan karena dia bersyukur. Pada saat sedih pun itu pun melahirkan kebaikan lagi karena dia bersabar. Makanya kemudian orang-orang terdahulu, para salafus saleh itu mereka sangat perhatian tentang iman ini, Pak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sering mengatakan halummu nazdadu imanan. Dia sering mengingatkan kepada para sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mari kita terus bersama-sama meningkatkan keimanan kita. Jadi terus. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Sampai berdoa dia, Pak. Ya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma atau Rabbi ya Rabbku zidni imanan. Tambahkan untukku keimanan dalam diriku. Wa yaqinan, dan tambahkan keyakinan dalam diriku. Wa fiqhan, dan juga ilmu. Nah, ini bukti, Pak ya, bahwa para sahabat juga sangat memperhatikan tentang iman ini. Karena ini kunci kebahagiaan. Tidak ada kebaikan dunia dan akhirat yang bisa kita dapatkan kecuali dengan keimanan. Bahkan pada saat keadaan senang, keadaan sedih, orang yang beriman akan selalu mendapatkan kebaikan. Ketika musibah pun, ketika mendapatkan musibah, dia akan tenang hatinya, subhanallah. Karena sebagai manusia kita kadang ketika tertimpa musibah kan wajar, Pak ya, sedih, merasa terpukul, merasa kehilangan. Itu hal yang manusiawi. Tapi orang yang beriman itu akan Allah hibur dirinya karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah katakan dalam surat At-Taghabun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah musibah itu terjadi kecuali semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah Subhanahu wa taala akan hibur hatinya. Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Ketika dia dapat musibah, dia langsung ingat kepada Allah bahwa Allah tidak mungkin menimpakan musibah yang di luar kemampuan dia. Dia ingat bahwasanya Allah ketika menimpakan musibah cobaan kepada hambanya, berarti Allah cinta, Allah ingin derajat dia naik, sehingga dia terhibur hatinya, sabar menerima musibah itu. Itu bedanya, Pak ya, orang beriman. Sementara orang kalau tidak beriman, ketika dia terima musibah, barangkali mungkin dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya iman. Makanya tadi para sahabat juga sangat memperhatikan iman-iman mereka. Mereka berusaha bagaimana caranya tiap hari iman mereka bertambah. Karena memang ini adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kemudian pembahasan ini luar biasa, Pak ya, insyaallah. Pembahasan yang sangat menarik dan faedah untuk kita semua.
di mana dalam kitab ini dijelaskan nanti tentang sebab-sebab bagaimana caranya meningkatkan keimanan kita, dan juga kita menghindari sebab-sebab yang mungkin bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan keimanan dalam diri kita. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya tentu penting bagi kita terlebih dahulu untuk mengetahui makna iman. Apa definisi iman itu? Apa yang dimaksud dengan iman? Maka para ulama menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan iman itu adalah pertama qaulun bil lisan, yaitu ucapan dengan lisan, wal amalu wal i'tiqadu bil jinan, dan keyakinan dalam hati. Yang ketiga wal amalu bil arkan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, dia bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia bisa berkurang ketika kita mentaati syaitan atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini definisi iman, Pak ya. Jadi yang dimaksud dengan iman kata para ulama, pertama adalah ucapan dengan lisan. Jadi iman itu harus diucapkan. Wa i'tiqadu bil jinan, dan harus diyakini dengan hati. Wal amalu bil arkan, dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Dan dia bisa bertambah dengan ketaatan, dan dia bisa berkurang keimanan ini dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka ini definisi iman yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi iman itu mencakup 3 hal, Pak ya. Bahwa iman itu haruslah diucapkan. Orang harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Karena iman itu adalah persaksian, Pak ya. Bahwasanya saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Harus diucapkan. Makanya ketika orang masuk Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena memang keimanan itu harus diucapkan dengan lisan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tidak cukup dengan ucapan lisan, tapi iman itu juga harus diyakini dalam hatinya. Harus ada dalam keyakinan kita. Jadi ketika orang mengucapkan keimanan, itu harus dibarengi dengan keyakinan dalam hatinya. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, Pak ya. Ada sebagian orang yang mengatakan iman itu cukup dengan ucapan saja. Maka ini adalah pernyataan yang keliru. Kenapa demikian? Karena kalau kita katakan iman itu cukup dengan lisan, tidak butuh dengan keyakinan hati, tidak butuh dengan amalan badan, maka otomatis mestinya orang munafik itu masuk dalam kategori orang yang beriman. Kenapa demikian, Pak? Karena orang-orang munafik itu mengucapkan keimanan dengan lisannya. Orang-orang munafik, mereka bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka bersyahadat di depan Nabi SAW. Mereka ucapkan keimanan itu dengan lisan mereka. Tapi apakah orang beriman dipuji oleh Allah, Pak? Orang munafik apakah dipuji oleh Allah? Ada tidak, Pak, yang menemukan satu ayat dalam Al-Quran Allah memuji orang munafik? Tidak ada. Justru Allah mengatakan tentang orang-orang munafik apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira, dalam surat An-Nisa. Bahkan Allah katakan sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan ada di neraka yang paling bawah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang bisa menolong mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang munafik ternyata Allah ancam akan masuk ke dalam neraka, padahal dia mengucapkan keimanan dengan lisan. Maka pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka? Maka jawabannya adalah karena tidak ada keimanan dalam hati. Sehingga di sini bukti, Pak ya, bahwa iman itu bukan hanya dengan lisan. Tidak cukup orang itu bilang saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, tapi dalam keyakinannya juga, dalam hatinya juga harus ada keyakinan, harus meyakini itu. Makanya Allah katakan tentang orang-orang munafik ini, Pak, dalam surat Ali Imran ayat 167, kata Allah Subhanahu wa taala, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim
Jadi orang munafik itu mereka mengucapkan sebatas lisan aja apa yang tidak mereka yakini dalam hati mereka. Sehingga tadi kata para ulama, iman itu juga harus diyakini dengan hati. Jadi nggak cukup dengan lisan. Jadi betul kita ucapkan dengan lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian harus ada keyakinan dalam hati. Karena kalau tidak, maka orang munafik tentu masuk dalam kategori orang beriman. Tapi nyatanya enggak. Orang munafik mengucapkan keimanan dengan lisan, tapi hati mereka tidak meyakini. Sehingga mereka bukan orang-orang beriman. Orang beriman harus mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati. Dan juga jangan dibalik juga, Pak ya. Ada sebagian orang yang mengatakan iman itu cukup dengan hati. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau tadi ada sebagian orang bilang iman itu cukup dengan lisan saja, tidak perlu yang lain-lain. Maka ada lagi sebagian yang mengatakan iman itu cukup keyakinan dalam hati. Ketika seorang sudah meyakini dalam hatinya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, walaupun dia belum berucap, walaupun dia belum beramal, nah menurut sebagian orang dia adalah orang beriman. Maka ini juga pernyataan yang salah. Kenapa demikian kata para ulama? Karena kalau kita katakan iman itu hanya sebatas keyakinan dalam hati, tidak perlu diucapkan, tidak perlu dibuktikan dengan amal, maka Fir'aun itu akan menjadi orang beriman. Kenapa, Pak? Karena Fir'aun dalam hatinya meyakini Allah itu benar. Karena Fir'aun dalam hatinya dia tahu, persis dia tahu bahwasanya Nabi Musa ini benar adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita katakan tadi iman itu cukup dengan pengakuan dalam hati, maka mestinya Fir'aun juga adalah orang beriman. Tapi nyatanya dalam Al-Quran ada nggak Pak Allah memuji Fir'aun? Nggak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah memuji Fir'aun. Padahal Fir'aun itu yakin, dalam hatinya yakin, Pak. Allah katakan dalam surat An-Naml, Pak ya, di ayat 14. Jadi Allah katakan tentang Fir'aun dan kaumnya dalam surat An-Naml ayat 14. Di mana Nabi Musa itu ketika berdakwah kepada Fir'aun, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizat 9, Pak ya, dari 9 tanda. Jadi 9 tanda yang Allah kirimkan kepada Fir'aun sebagai peringatan. Jadi Allah katakan dari mulai ayat ke-12 surat An-Naml. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi. Kami telah memberikan 9 tanda, 9 peringatan kepada Fir'aun dan kaumnya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9, Pak ya. Dan ini disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Jadi ada 9. Di mana pertama Nabi Musa, jadi Fir'aun melihat Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular. Itu kan tanda mukjizat, Pak ya. Begitu juga Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya dari tangannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cobaan kemarau. Jadi kemarau. Allah kirimkan angin topan. Ada 4, Pak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kutu, belalang, katak, darah gitu, Pak ya. Itu adalah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Jadi kita buka juga dalam surat Al-A'raf juga, Pak ya. Allah sebutkan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada Fir'aun dalam surat Al-A'raf dimulai dari ayat 130, Pak ya. Surat Al-A'raf ayat 130. Allah mengatakan walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minats tsamarat la'allahum yadhakkarun. Dan kami telah jadikan Fir'aun dan kaumnya itu mengalami musim kemarau. Banyak buah yang gagal panen. La'allahum yadhakkarun, agar mereka kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih peringatan itu juga. Selain tadi, selain tongkat yang berubah jadi ular, cahaya yang keluar dari tangan Nabi Musa, begitu juga Allah kirimkan kemarau. Semua buah gagal panen. Kemudian di ayat 133 Allah katakan fa arsalna alaihimut tufan. Kami kirimkan angin topan kepada
Fir'aun dan kaumnya. Wal jarad, dan belalang. Jadi diserang belalang gitu ya. Ya, belalang itu bertebaran di mana-mana. Bahkan dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir sampai memakan pintu-pintu mereka belalang itu. Wal kummal, dan Allah kirimkan juga kutu-kutu. Sehingga Fir'aun dan kaumnya itu pada saat itu kutuan semua, Pak. Kutunya itu sampai berjatuhan, dikatakan dalam kitab-kitab tafsir berjatuhan dari kepala-kepala mereka. Wad-dhafadi', dan juga katak-katak. Jadi katak-katak, banyak katak. Bahkan sampai di bawah bantal mereka pun ada katak. Kemudian waddam, begitu juga darah, air berubah jadi darah. Ini bukan sinetron, Pak, tapi ada pada zaman Nabi Musa. Waddam, ayatin mufassalat. Itu semua adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Fir'aun. Ada 9 totalnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah semua tanda-tanda kekuasaan Allah tadi, setelah 9 mukjizat tadi didampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Naml tadi ayat 14? Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Tapi mereka menolak beriman kepada Allah. Fir'aun dan kaumnya tetap menolak beriman kepada Allah. Jahadu biha, padahal wastayqanatha anfusuhum, kata Allah, padahal hati-hati mereka yakin. Hati-hati mereka tahu Nabi Musa itu benar. Bayangkan, Pak, 9 tanda sudah dikasih tahu. Sebagai manusia pasti ada perasaan bahwa benar, berarti Nabi Musa ini benar. Jadi kata Allah, wajahadu biha, mereka tetap menolak beriman kepada Allah. Wastayqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa, tapi mereka dalam hatinya yakin bahwa apa yang dibawa Nabi Musa itu benar. Tapi mereka menolak beriman kepada Allah karena mereka sombong dan zalim. Sehingga ini Fir'aun itu yakin dalam dirinya, dalam hatinya, bahwa Allah yang diserukan oleh Nabi Musa itu benar. Tapi apakah itu cukup menjadikan dia sebagai orang beriman? Jawabannya enggak. Sehingga kita kembali kepada tadi, Pak, ya, bahwa iman itu harus diucapkan dengan lisan, harus diyakini dengan hati, dan harus dibuktikan dengan amal. Nah, ini 3. Jadi nggak boleh terpisah salah satu di antara 3 ini. Jadi orang dikatakan beriman kalau dia mengucapkannya dengan lisan, kemudian dia meyakininya dengan hati, dan dia membuktikannya dengan amal. Jadi ada 3 iman itu. Dan ini semua terangkum dalam satu hadis Nabi yang luar biasa, dalam hadis riwayat Muslim. Dan Nabi pernah mengatakan dalam hadis Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu memiliki 70-an cabang. A'laha, yang paling tinggi, kata Nabi SAW, dari cabang keimanan adalah qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah cabang keimanan adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu juga cabang dari keimanan. Dalam hadis ini, dalam hadis Muslim ini, Nabi SAW menjabarkan kepada kita 3 iman tadi. Pertama, ucapan. Jadi kata Nabi apa? Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti iman itu juga mencakup ucapan. Wa adnaha, dan yang paling rendah cabang iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa, Pak? Ucapan, amalan hati atau amalan badan, Pak? Amalan badan. Itu iman, kata Nabi. Dan haya, rasa malu. Rasa malu itu amalan apa? Amalan hati. Syu'batun minal iman. Itu juga cabang dari keimanan. Jadi dalam hadis ini ada ucapan, ada amalan badan, ada amalan hati, dan semuanya Nabi katakan iman. Makanya kemudian para ulama mengatakan dari hadis ini, iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan harus dibuktikan dengan amalan. Nah, ini iman. Nah, kemudian
kata para ulama, iman itu bisa bertambah. Nah, ini yang juga perlu kita pahami. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bisa bertambah dengan kita taat kepada Allah, wa yanqusu bi ma'siyatillah, dan dia bisa berkurang bahkan hilang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami juga. Karena kadang-kala sebagian kita itu menyangka kalau sudah beriman gitu Pak ya, maka aman. Iman kita pasti full 100%. Enggak. Karena iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Bahkan bisa hilang. Makanya pernah ditanya Al-Imam Al-Auza'i Pak ya. Al-Imam Al-Auza'i adalah salah seorang tabi'ut tabi'in. Beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang iman. Apakah iman itu bisa bertambah? Maka beliau mengatakan na'am, hatta yakuna kal jibal. Iya, iman itu bisa bertambah, bahkan bisa terus bertambah sampai sebesar gunung, kata beliau. Kemudian ditanya lagi, ayangkus, apakah iman bisa berkurang? Maka Al-Imam Al-Auza'i mengatakan na'am, hatta la yabqa minhu syai'. Iya, iman bisa berkurang, bahkan bisa hilang, tidak tersisa sedikit pun. Maka ini yang harus juga menjadi perhatian kita Pak ya. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, dengan apa bertambahnya? Nah, tadi bertambahnya secara umum adalah dengan ketaatan. Dan berkurang secara umum dengan kemaksiatan. Jadi iman ini bisa bertambah dan berkurang. Dan kewajiban kita ketika kita mengetahui ini gitu, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang atau bahkan hilang, maka kewajiban kita adalah menjaganya atau bahkan menambahnya, meningkatkan keimanan kita. Karena tadi bahkan Nabi itu mengibaratkan iman itu sebagai baju Pak ya. Dalam hadis riwayat Al-Hakim. Jadi kata Nabi SAW, innal imana la yakhlaq kama yakhlaqu thawbul khaliq. Jadi kata Nabi, iman itu bisa jadi usang sebagaimana baju berubah menjadi usang. Kalau baju, kita kan beli baju kan nggak bagus terus Pak ya. Ketika kita beli baju kan awal-awalnya bagus, warnanya masih sempurna. Setahun 2 tahun kira-kira bajunya gimana Pak? Diusang. Bahkan setiap lebaran kita kadang beli baju baru tuh. Jarang kita pakai baju yang lama ya Pak ya. Kenapa? Karena kita perbaharui terus. Itu baju. Maka iman kata Nabi sama dengan baju. Innal iman la yakhlaq. Iman itu bisa usang, bisa turun dia, bisa berkurang. Kama yakhlaqu thawbul khaliq. Sebagaimana baju kalian itu bisa usang. Warnanya berubah gitu Pak ya. Mungkin sobek kainnya. Maka kata Nabi, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka hendaknya kalian terus memohon kepada Allah dan berusaha agar senantiasa terus memperbaharui, meningkatkan keimanan dalam diri kalian. Jadi iman itu bisa berkurang. Bahkan dari kata Imam Al-Auza'i bisa hilang. Bahkan ini fakta Pak ya, kita sering mendapatkan banyak orang yang kemudian murtad akhirnya. Yang dulunya Islam murtad, itu berarti imannya bisa hilang. Iman seorang itu bisa hilang. Bisa usang dia. Makanya seorang hamba muslim yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang terpenting dalam hidupnya atau hal yang dia fokuskan dalam hidupnya adalah bagaimana dia meningkatkan keimanan dia. Dan ini dikatakan oleh Imam As-Sa'di Pak ya. Di Imam As-Sa'di itu beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Bayan wa Tawdih fi Syajaratil Iman, tentang penjelasan pohon-pohon keimanan. Imam As-Sa'di mengatakan, wal 'abdu al-mu'min al-muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayn. Seorang hamba yang beriman, yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa fokus terhadap 2 hal dalam kehidupannya. Ahaduhuma, yang pertama, tahqiqul iman wa furu'ihi wa tahaqquq biha ilman wa amalan wa halan. Fokus yang pertama, seorang hamba yang beriman, yang mendapatkan taufik dari Allah, adalah bagaimana dia merealisasikan atau
mengamalkan, mempraktekkan keimanan dan cabang-cabangnya, serta terus menambah keimanannya, baik secara keilmuan, secara perbuatan, ataupun secara keadaan. Ini fokus yang pertama, Pak ya. Jadi seorang hamba yang beriman, haruslah fokus yang pertama itu bagaimana caranya dia mengamalkan, mempraktekkan keimanan dalam dirinya, dan berusaha terus menambah keilmuan, keimanannya, baik keilmuan, amalannya, prakteknya. Jadi amalnya berusaha semakin ditambah, ditingkatkan. Kalau sebelumnya kita hanya sholat 5 waktu, nah berusaha untuk sholat sunnah ditambah. Wahalan, dan keadaan diri kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Jadi ini fokus yang pertama, Pak ya. Jadi orang yang beriman sebenarnya itu dia akan selalu fokus bagaimana caranya dia mengamalkan iman dia, menambah iman dia, baik secara keilmuan, dia semakin mempelajari ilmu, bertambah keimanannya, baik secara praktek amalan, dia tambah amalannya dengan keimanan dia, atau keadaannya, dia berusaha mengontrol diri dalam setiap keadaan. Kalau dulu mungkin ketika dapat musibah dia tidak bisa mengontrol dirinya, tapi setelah dia bertambah keimanannya, dia bisa lebih sabar, bisa lebih ridho. Ini fokus yang pertama. Wathani, dan yang kedua yang harus menjadi fokus seorang hamba yang beriman, kata Imam As-Sa'di, adalah as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanqusuha aw yanquduha. Dan harus berusaha menjaga keimanan ini dari hal-hal yang bisa menghapuskan atau mengurangi keimanan. Jadi Pak ya. Jadi kalau kita simpulkan secara ringkas, fokusnya dua. Bagaimana caranya menambah dan mempraktekkan keimanan kita. Yang kedua, bagaimana caranya menjaga iman kita dari hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan iman kita. Jadi ini dua fokus yang penting dalam kehidupan seorang yang beriman. Dan ini nanti akan kita bahas, Pak ya. Jadi sebab-sebab apa saja yang bisa meningkatkan keimanan kita, dan sebab-sebab apa saja yang bisa menurunkan atau bahkan menghilangkan iman kita. Karena ini memang seharusnya jadi fokus kita. Jadi seorang hamba yang beriman harus fokus dua hal ini. Gimana caranya kita tambah iman kita? Baik secara ilmunya, baik jadi kita tambah wawasan tentang keimanan kepada Allah. Begitu juga kemudian secara amalan, iman kita ditambah dengan amalan-amalan kita. Amalan kita yang dulu hanya wajib saja, tambah dengan sunnah-sunnah semampu kita. Keadaan juga harus berubah jadi lebih baik karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua tadi, berusaha kita menghindari apa-apa yang bisa menghilangi keimanan kita, mengurangi, menghilangkan keimanan kita. Nah, ini Pak, ini mukaddimah dari pembahasan kita. Jadi iman ini penting. Jadi kita sudah bahas apa itu yang dimaksud dengan iman, yaitu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan badan, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan kita juga sudah tahu Pak ya, bahwa seorang mukmin haruslah dia memperhatikan dua hal tadi yang terpenting dalam hidupnya. Bagaimana caranya menambah keimanannya, dan bagaimana caranya dia menghindari apa-apa yang bisa menghilangkan atau mengurangi keimanannya. Nah, apa saja sebab tersebut? Nah, ini banyak Pak ya, tapi kita akan bahas satu dulu saja karena waktu tidak memungkinkan. Banyak sekali disebutkan dalam kitab ini. Tapi yang pertama, di antara sebab yang bisa meningkatkan keimanan seseorang adalah ilmu yang bermanfaat. Ini jelas Pak ya. Ilmu ini luar biasa kedudukannya dalam agama kita. Jadi ilmu yang bermanfaat. Dan kalau kita membahas tentang ilmu yang bermanfaat dalam pembahasan agama, maka maksudnya adalah ilmu agama, ilmu syariat, ilmu tentang agama Islam, ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sebab pertama yang bisa meningkatkan keimanan seseorang. Bahkan bukan hanya sebab Pak ya, ilmu yang manfaat ini adalah merupakan kewajiban bahkan bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim itu bukan lagi pilihan untuk dia berilmu. Seorang muslim bukan lagi milih dia mau tahu atau enggak. Dia harus tahu. Orang muslim itu harus tahu.
wajib hukumnya. Nabi katakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap, Nabi bilang setiap, semua, nggak terkecuali. Wa fardhatun ala kulli muslim, semua muslim. Jadi kita sebagai orang muslim ini Pak, bukan pilih lagi. Saya nggak mau tahu. Saya mau tahu tentang sholat, enggak. Harus tahu bagaimana caranya sholat. Harus tahu bagaimana caranya puasa. Harus tahu bagaimana zakat, bagaimana haji. Harus tahu bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus, kewajiban. Kenapa? Karena itulah jalan satu-satunya kita mendapatkan kebaikan. Termasuk dalam menambah keimanan. Ilmu ini kunci dari segala hal, Pak ya. Ilmu. Jadi ilmu yang manfaat itu akan mengantarkan orang kepada kebaikan. Kebaikan apapun itu. Bahkan kebaikan dunia sekalipun. Kita kalau ingin sukses di dunia butuh ilmu nggak Pak? Kalau pengen jualan, ada nggak orang jualan sukses tanpa ilmu Pak? Jualan aja dia sembarangan, tiba-tiba untungan enggak? Pasti dia punya ilmunya, ilmu bagaimana marketing, ilmu bagaimana cara dia mengelola uangnya, bagaimana manajemennya. Semua butuh ilmu, semua kebaikan. Bahkan dalam masa dunia butuh ilmunya. Bahkan ketika pertandingan olahraga pun butuh ilmu, ya tidak Pak? Karena ketika main bola, apakah main sembarangan aja masuk, oper-operan langsung tendang, atau ada strateginya Pak? Ada taktiknya. Ketika main bola di belakang harus 4 backnya misalnya. Atau Indonesia kemarin berapa? 3 Pak ya, backnya 3 ya. Tengahnya 4, depannya 3. Itu kan semua taktik, ada ilmunya. Bagaimana caranya, bagaimana ngopernya, siapa pemainnya, itu semua butuh ilmu. Itu masalah dunia. Iya. Apalagi kalau kita masalah akhirat yang lebih tinggi. Kalau kita bicara pengen surga, maka jawabannya juga ilmu. Makanya apa kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Pak, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Ilmu kuncinya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada orang itu, Allah akan jadikan dia berilmu tentang agama. Jadi kalau Allah ingin orang ini baik, kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada orang ini, Allah terlebih dahulu jadikan dia orang berilmu. Berarti kalau dia tidak berilmu, berarti nggak ada kebaikan yang Allah inginkan dari orang ini. Nah, ini baik, semua kebaikan. Termasuk dalam keimanan ini. Termasuk dalam keimanan. Orang yang ingin meningkatkan keimanannya, orang yang ingin dia lebih taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka caranya dengan berilmu. Makanya Allah katakan dalam surat Fatir, dalam surat Fatir ayat 28, Allah katakan, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut, hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu kepada Allah. Jadi Allah katakan, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Para ulama, orang yang berilmu, itu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika dia lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lebih takut akhirnya. Dia kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah Maha Kuasa, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab hambanya yang durhaka. Nah, dia takut akhirnya kepada Allah. Dia kenal, tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebab yang pertama, ya, yaitu kita menuntut ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Nah, ilmu agama itu sendiri nanti di sini dalam kitab ini dijelaskan apa ya, macam-macamnya. Tapi kita tidak akan bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang apa saja, gitu Pak ya, cara untuk kita menambah ilmu yang dengannya kemudian kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali Pak, karena sudah jam 6 Pak ya. Jika ada pertanyaan barangkali
silakan ditanyakan, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, tafadhol Pak, silakan. Jika ada pertanyaan. Nah. Baik, ada Pak? Atau saya yang nanya nih Pak? Nah ini, silakan Pak. Baik. Apa ya Bang? Nggak mengerti apa maknanya. Nah. Jadi akhirnya apa ya, dari itu kan dari keyakinannya juga kan mungkin ya tanda tanya lah. Nah, itu bagaimana? Masya Allah. Nah, betul Pak ya. Jadi memang kadangkala kita ini ketika mengucapkan kalimat-kalimat tauhid syahadat, itu kadang kita cuma mengucapin aja tanpa ada keyakinan dalam hati gitu Pak ya. Apakah itu berarti kita tidak beriman gitu Pak ya? Atau bagaimana? Maka jawabannya adalah keimanan kita ada, tapi mungkin tidak sesempurna orang yang mentadabburi itu. Karena tadi Pak ya, iman itu kan berbeda-beda. Setiap kita imannya beda-beda. Jadi bahkan tadi dikatakan oleh para ulama itu iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Atau bisa kita ilustrasikan iman itu seperti baterai gitu Pak ya. Baterai handphone. Ada persenannya itu. Mungkin ada yang persentasenya 50%. Ada yang lowbat gitu Pak ya, ada yang 100%. Nah, orang yang mengucapkan syahadat sembari dia mentadabburi artinya, meyakini dalam hatinya, nah itu keimanannya lebih tinggi. Artinya dia bisa meningkatkan iman itu dengan keimanan yang lebih tinggi. Sementara orang-orang yang mengucapkannya, dia yakin, dia punya keyakinan asal gitu ya. Tapi ketika dalam sholat dia nggak mentadabburi kalimat-kalimat itu, maka imannya ada tapi tidak sempurna. Artinya tidak sesempurna orang yang mentadabburi itu. Sehingga makanya kemudian ini jadi pelajaran buat kita juga Pak ya, bahwa ketika kita sholat itu, nah usahakan kita khusyuk, tadabbur dengan apa yang kita baca. Bukan hanya dalam bacaan Qur'annya, tapi bacaan-bacaan sholatnya. Nah ini yang perlu kita koreksi dalam diri kita. Karena kadang, betul Pak ya, kadang dalam sholat pun kita tahu sholat harus khusyuk, harus tadabbur. Tapi kita kadang cuma tadabbur di bacaan aja, bacaan Quran, Al-Fatihahnya sama surat-surat setelahnya. Atau bahkan ada orang yang bahkan nggak tadabbur sama sekali. Ini tentu lebih buruk gitu Pak ya. Tapi yang justru lebih baik adalah, atau bahkan harus diusahakan, kita itu tadabbur bukan hanya bacaan Quran, tapi bacaan sholat. Jadi ketika kita baca istiftah, kita harus tahu makna yang kita baca. Istiftahnya apa? Misalkan kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini harus tahu artinya apa gitu Pak ya. Agar apa? Agar kita lebih efeknya itu lebih kerasa lah, lebih nancap dalam hati kita. Kemudian juga ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim, ketika kita sujud, itu usaha tahu. Sampai ketika tasyahud, ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nah itu harus ada dalam diri kita tadabbur. Nah kalau tidak ada itu, nah bukan berarti kita nggak beriman, Pak, karena kita sudah punya asal keimanan. Jadi ada asal keimanannya, pokok keimanannya. Dan cuman dia tidak setinggi orang yang barangkali mengucapkan itu dengan tadabbur, dengan keyakinan yang mantap gitu Pak. Itu lebih tinggi lagi keimanannya. Sehingga tadi usaha kita adalah bagaimana caranya kita tadabbur. Apa-apa yang kita baca dalam sholat juga atau dalam Al-Quran, tadabburi semua yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Pak. Ini tadi menarik ya. Iman, ilmu, amal. Benar. Jadi iman tidak akan bertambah tanpa ilmu. Sahih. Ya kan, amalan tidak akan bertambah juga kalau punya ilmunya. Sahih. Jadi kan ini menarik ya. Apakah betul bahwa
naik turunnya iman itu karena ilmunya ya. Betul Pak, Masya Allah. Nah, betul sekali Pak. Jadi betul memang, bahkan ada itu ada juga para ulama yang sudah mengistilahkan itu Pak, ya. Jadi seperti Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani itu muridnya Imam Syafi'i. Nah, beliau pernah mengatakan itu Pak. Jadi ilmu, amal dan iman itu berkaitan. Tidak ada amal tanpa iman, tidak ada iman tanpa amal, dan tidak ada iman tanpa ilmu. Makanya ada sebuah ayat Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ilmuilah dulu bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi ilmu itu penting. Nah, itu betul Pak. Jadi memang berkaitan semuanya ilmu. Makanya benar tadi sebab yang pertama adalah ilmu yang manfaat, itulah yang membuat iman itu bertambah. Kayak gitu Pak ya, Masya Allah. Ada lagi mungkin Pak? Ada lagi mungkin barangkali? Sudah Pak ya? Nah. Jadi insya Allah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya di pertemuan berikutnya Pak ya, karena ada 3 di sini sebab bertambahnya iman, dan setiap sebab itu ada penjelasan yang dalam gitu Pak ya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, masih dari pembahasan tentang sebab turun dan naiknya keimanan. Demikian barangkali, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.